ambil kawan, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Hasati SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Bibir. Sebelumnya, saya tidak memperhatikan keberagaman murid. Saya memberikan tugas kepada murid dalam bentuk yang sama. Saya tidak memetakan kebutuhan belajar murid yang dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Namun, setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa memahami kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya berupaya untuk memberikan pendidikan kepada murid yang terbaik agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat belajarnya dan kesukaan belajar murid. Baiklah, sekarang saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10A dengan materi pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Sehat? Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, untuk hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran geografi. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita sama-sama berdoa. Ya, berdoa dimulai. Baiklah, hari ini kita belajar pelajaran geografi tentang pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Jadi sebelum kita mengetahui tentang pembelajaran hari ini, kita sudah belajar pembelajaran minggu lalu tentang apa? Kami telah mempelajari tentang tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ya, Ada tiga jenis yaitu pelabuhan, erosi, dan sedimentasi. kemudian pelabuhan itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Pelabuhan karbon adalah proses perombakan karbon menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Mutia. Berarti Mutia masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang proses tenaga endogen dan eksogen. Itu adanya proses pelabuhan. Dan selanjutnya untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Nah, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, ada yang sudah tahu nggak apa itu pembentukan tanah? Nah, coba Akia silakan. Tanah adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Kan kalian perhatikan videonya di sini. Sebelum kalian lihat video, kalian duduk kelompok dulu. Yang sudah dibagi minggu yang lalu, silakan duduk kelompok. Silakan bagus duduk kelompok. Nah, silakan duduk kelompok yang sudah dibagi. Ini sama si Rena. Rena mana? Rena di sini Rena.
Dan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Dan kalian duduk kelompok. Udah semua? Ya, sekarang coba kalian lihat pertanyaan pemantik tentang persebaran di sana. Ini ada pertanyaan pemantiknya. Harus bisa menjelaskan tentang faktor-faktor pembentukan tanah. Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis tanah. Dan yang ketiga, bagaimana efek pencemaran tanah yang berdampak bagi lingkungan. Nah, jadi di sini kalian sudah duduk kelompok. Kemudian ibu akan memperlihatkan sebuah tayangan video. Mungkin dari video itu kalian bisa menganalisis mana sih dari video itu yang bisa menyebabkan faktor-faktor pembentukan tanah, kemudian jenis-jenis tanah, dan selanjutnya bagaimana efek pencemaran tanah yang berdampak bagi lingkungan. Nah, jadi kalian sekarang menonton video yang ditampilkan di depan. Ini kembalikan ini dulu biar kalian tulis di kertas. Jangan lupa kelompoknya, anggota kelompok. Nah. Udah, silakan dituliskan nama, kemudian anggota kelompoknya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik yang sudah ibu kasih tadi. Berdasarkan video yang kalian tonton ya. Selanjutnya, ini tadi sudah siap berdiskusi kalian. Presentasi kelompok di depan kelas. Silakan kepada kelompok. Pembentukan tanah. Ada 5 faktor pokok yang mempengaruhi pembentukan tanah, yaitu bahan hidup, organisme hidup, timbulan dan waktu. Setelah kalian mengamati video yang sudah ditampilkan tadi, mungkin di antara kalian ada yang ingin bertanya? Silakan, Citi. Tentang apa? Pemanfaatan tanah. Oh ya. Nah, di sini jadi pemanfaatan tanah tentang bagaimana pertama bisa dimanfaatkan untuk apa? Bertani, pertanian. Nah, misalkan pertanian untuk tanah untuk sawah, ya kan? Nah, dari sawah itu kita bisa menghasilkan apa di sini? Bisa menghasilkan padi, kemudian bisa menghasilkan dari padi bisa menghasilkan beras. Itu adalah makanan pokok kita, ya kan? Kemudian tanah juga bisa untuk bahan ke seni. Nah, seni, ya kan? Kita buat apa tuh dari tanah? Belangan, ya kan? Kemudian perabotan-perabotan lainnya yang bisa dibuat dari tanah. Kemudian selanjutnya, dari apa lagi pemanfaatan tanah bisa dikembangkan? Dan sebagai habitat tempat hidup kita di sini.
di tanah, ya kan kita buat apa? Kita buat Rumah. Kemudian hewan tinggal juga di Tanah. Kemudian satu lagi bisa untuk pemanfaatan air Tanah. Udah gimana Siti? Udah mengerti? Kalian kan sudah mengerti tentang jenis-jenis tanah, kemudian persebaran tanah dan dampak persebaran tanah bagi lingkungan. Selanjutnya kalian bisa membaca di buku paket atau internet yang bisa kalian dapatkan lebih luas lagi nanti. Dan selanjutnya kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Kita inspecting dulu. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Ada yang pada butuh video ya, silakan boleh. Nomor 4 tadi ya, pertanyaannya tentang ini membuat dalam bentuk ini dalam bentuk apa? Kemudian selanjutnya ini dalam bentuk apa definisi ya? Oh, silakan juga ya. Ya, silakan dibuat ya. Kemudian nanti presentasi ke depan ya. Tadi video yang sudah kalian buat masing-masing. Kemudian siapa yang ingin presentasi? Ya silakan Mutia. Presentasi dalam bentuk apa? Video ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvia Wadandasari. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang cara untuk melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan dan juga lingkungan, dan yang terakhir melakukan bioremediasi, yakni proses pembersihan lingkungan bioremedisme. Oke. Nah, terima kasih kepada Mutia yang telah presentasikan hasil kerjanya. Silakan duduk Mutia. Beri tepuk tangan kepada Mutia. Sudah, akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari untuk hari ini tentang proses pembentukan tanah, kemudian ada persebaran jenis tanah, serta dampak tanah persebaran tanah bagi lingkungan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa dulu, yaitu selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjut ke lapisan hidrosfer ya. Ya, selanjutnya silakan boleh pulang. Salaman dulu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Lestari. Saya siswi kelas 10A. Saya ingin menyampaikan kesan saya dalam mengikuti pelajaran geografi bersama Ibu Hastati SPD. Beliau juga sebagai wali kelas di kelas kami. Saya senang mengikuti pelajaran geografi karena metode mengajarnya menarik, menampilkan video yang nyata, dan terakhir bisa berpikir secara kritis dan harus benar-benar bisa menyimak video yang ditampilkan tersebut. Proses pembelajaran yang kami ikuti pun tidak menjadi beban karena asik, menarik, dan menyenangkan. Terima kasih. Tugas dalam bentuk deskripsi dan gambar. Tugas dalam bentuk PowerPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Azura dari kelas 10A ingin mengirimkan tugas mata pelajaran geografi dengan guru pembimbing Ibu Hastati SPD. Tugasnya sebagai berikut. Solusi tentang pencemaran tanah yang berdampak bagi lingkungan. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan ketika bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Untuk mengenali tanah yang tercemar, kita bisa memerhatikan beberapa ciri-cirinya. Tanah kehilangan kesuburan, tingkat keasaman pH tanah sudah tak seimbang, mengeluarkan bau busuk, tanah mengalami kekeringan, mengandung berbagai logam berat dan sampah anorganik. Penyebab pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh berbagai sumber, mulai dari limbah plastik, limbah rumah tangga, kegiatan pertanian, pertambangan, dan sampah rongsokan kendaraan. Salah satu limbah rumah tangga yang dapat mencemari tanah adalah sampah anorganik seperti barang berbahan plastik dan kaca. Kemudian penggunaan pupuk buatan, zat kimia pestisida, dan zat pemberantas tumbuhan pengganggu, herbisida, dalam bidang pertanian juga dapat mencemari tanah. Begitu pula dengan sampah rongsokan kendaraan yang memiliki ukuran besar dan sulit terurai. Tidak hanya itu, pencemaran tanah juga berhubungan erat dengan pencemaran air. Hal ini dikarenakan air yang tercemar akan merusak tanah yang dilewatnya. Usaha mengatasi pencemaran tanah, melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pemikisan lapisan humus tanah oleh air hujan. Melakukan remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan yang sudah tercemar. Melakukan bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran menggunakan
mengenalkan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain-lain. Tugas dalam bentuk video.